Shalom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di gereja dan beribadah mengikuti live streaming. Majelis HKBP Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di gereja ini, kami mengucapkan selamat beribadah. Adapun tema ibadah kita pada minggu ini adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami
karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan. Tita ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya.
Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu
seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat 14. Mari kita baca secara responsoria. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri
yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyatalah damai dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus menyatalah damai dan cemerlang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu, mari kita amang inang warta jemaat di minggu kita hari ini dengan tema tak berkesudahan kasih Tuhan. Warta pertama, pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Bastian Gus Priyansyah, alamat Jalan Bentara, Bekasi Barat, anggota jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, putra dari Bapak Priyansyah, Ibu Berliana Borusianturi, dengan tunangannya Lydia Borusiahan, alamat Jalan Karya Bakti Jakarta Timur, anggota jemaat HKBP Parbubu PA Resort Said Nihuta, putri Bapak Pinayungan Siahan, Ibu Roslina Borulumban Tobing, pemberkatan nikah Sabtu 8 Oktober tahun 2022 pukul 09.00 WIB di HKBP Jalan Letjen Suprapto Resort Tanah Tinggi. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Yang kedua, baptisan kudus. Pada kebaktian hari Minggu ini tanggal 2 Oktober tahun 2022 pukul 10.00 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak warga jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, yaitu kepada jemaat yang namanya tercantum dalam warta jemaat minggu ini. Berita duka. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 Bapak Maringan Taronggal Panjaitan, umur 65 tahun, dari WIK 8, alamat Jalan PAM 3 Gang Siput, RT 08 RW 08 nomor 64 Sumur Batu Jakarta Pusat, istri Urupan Lasma Borusiagian. Almarhum meninggalkan 1 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 Ibu Tiopan Mardelina Boru Panjaitan dalam umur 76 tahun dari WIK 7, alamat Jalan Letjen Suprapto Gang Siaga 5 nomor 40 Jakarta Pusat. Suami DGH Sitorus Nahinan, almarhum meninggalkan 2 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Humissa Gultom dalam umur 78 tahun dari WIK 2, alamat Jalan Cempaka Putih Tengah 26 nomor 5 RT 10 RW 4 Jakarta Pusat. Istri SMR Boru Siregar Nahinan, almarhum meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 di TPU Pondok Rangun, Jakarta Timur. Selanjutnya Partangyangan WIK. Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 mulai pukul 18.00 WIB di gereja Partangyangan WIK 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 pukul 18 WIB di gereja Partangyangan untuk WIK 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap WIK yang ada dapat mengikuti pertengahan WIK tersebut. Yang kelima, ibadah syukur seksi Amah HKBP Jalan Letjen Suprapto. Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 mulai pukul 19.00 WIB bertempat di Aula Gereja HKBP Jalan Letjen Suprapto, seksi Amah akan melaksanakan kegiatan ibadah syukur Amah. Ibadah ini akan diikuti oleh pengumuman kor di bawah seksi AMA dan utusan-utusan anggota AMA mulai dari WIK 1 sampai WIK 13. Demikian diinformasikan. Berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Bapak Yohanes Parulian Napitupulu, Ibu Sulpi Pariani Boru Pasaribu, alamat Jalan Cempaka Putih Utara 4 nomor 36 Jakarta Pusat dari WIK 6.
perayaan ulang tahun Jemaat HKBP yang ke-70 tahun. Pada kebaktian hari Minggu tanggal 2 Oktober pukul 10.00 WIB, Majelis Gereja kita akan melaksanakan acara pemberian cindera mata sebagai tanda ucapan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di usia ke-70, kepada jemaat yang namanya tercantum dalam warta jemaat minggu ini. Amang inang jemaat HKBP Suprapto yang kami kasihi, setelah warta jemaat ini pada Minggu tanggal 2 Oktober 2022 akan dilaksanakan sosialisasi Panitia Pesta Gotilon HKBP Jalan Letjen Suprapto tahun 2022 agar kita mengikuti dengan cermat. Yang terakhir, pelaksanaan persembahan perpuluhan dalam ibadah minggu. Pada kebaktian hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 hari ini, kita akan menyampaikan persembahan persepuluhan dengan informasi sebagai berikut. Gereja kita menyiapkan amplop persembahan perpuluhan dalam kotak amplop yang terdapat pada bangku-bangku jemaat. Yang kedua, kepada jemaat yang akan memberikan persepuluhannya sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat yang diterima dari Tuhan, dapat menyerahkan persepuluhannya melalui amplop persepuluhan yang disediakan oleh gereja kita dan diantar ke depan bersamaan dengan persembahan 1A, 1B dan yang kedua dalam kantong persembahan. Demikian diinformasikan, Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Shalom, Amang Inang beserta seluruh jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto. Perkenalkan, pertama-tama saya memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Panitia Pelaksana Pesta Gotilon tahun 2022. Saya dengan Sintua Nyonya Eva Simanjuntak Boru Sirait, dan saya ditugaskan sebagai Sekretaris Umum Panitia Pesta Gotilon tahun 2022. Amang Inang, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Pesta Gotilon HKBP Jalan Letjen Suprapto tahun 2022. Amang Inang beserta anak-anak kami, sekolah minggu, remaja, dan Naposo Bulung, ibadah raya dan perayaan Pesta Gotilon HKBP Jalan Letjen Suprapto akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022 dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah pukul 9 akan dilaksanakan dalam bahasa Batak, dan setelah ibadah akan dilanjutkan dengan perayaan Pesta Gotilon di halaman gereja. Kemudian ibadah yang kedua akan dilaksanakan pada pukul 17 WIB atau pukul 5 sore dalam bahasa Indonesia. Selain ibadah umum, akan dilaksanakan juga ibadah sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada pukul 9 WIB dan dilaksanakan di kelas sekolah minggu masing-masing yang terletak di lantai 2 di gedung sekolah minggu. Amang dan Inang, dalam ibadah raya pukul 9 dan pukul 5 sore akan dilaksanakan beberapa kegiatan di dalam gereja, yaitu kembang semat oleh panitia di pintu masuk gereja, di pintu utama, dan di pintu samping. Kemudian akan dilaksanakan juga prosesi yang dimulai dari aula menuju ke dalam gereja yang diikuti oleh pendeta, parhalado yang bertugas, beserta utusan panitia. Dalam ibadah raya yang akan dilaksanakan penyampaian beras atau makuti tandok yang akan dibawa oleh setiap ibu yang datang beribadah dan diantar ke depan altar bersamaan dengan penyerahan amplop persembahan untuk Pesta Gotilon.
Beras yang dibawa yang terkumpul akan diberikan kepada jemaat dari setiap week yang memerlukannya berdasarkan data dari Sintua Week-nya masing-masing. Setelah ibadah pukul 9, kita akan bersama-sama menuju ke halaman gereja untuk mengikuti puncak perayaan Pesta Gotilon tahun 2022. Kegiatan akan kita laksanakan di halaman. Amang dan Inang dapat duduk di tempat yang sudah disiapkan dan ditentukan oleh panitia. Kemudian kita akan makan siang bersama yang telah disiapkan juga oleh panitia sambil menikmati acara hiburan dan diselingi dengan pembagian buah tunjuk. Setelah kita makan siang, kita akan menyampaikan persembahan persembahan ucapan syukur berupa silua atau sakti-sakti dari week 1 sampai dengan week 13 dari setiap seksi maupun kategorial atau paduan suara yang diiringi oleh gondang Sabangunan Star Entertainment. Dihimbau kepada kita semua jemaat yang hadir pada Pesta Gotilon nanti untuk membawa ulos. Panitia juga menyediakan door prize dengan hadiah yang beraneka ragam dan sangat menarik. Sehingga kita semua diharapkan dapat mengikutinya sampai akhir perayaan dari Pesta Gotilon. Untuk kupon door prize, Amang dan Inang dan seluruh jemaat dapat membelinya melalui Sintua Week masing-masing atau melalui panitia. Pada saat puncak Pesta Gotilon nanti, panitia juga telah menyiapkan parkir untuk kendaraan. Antara lain, untuk parkir kendaraan mobil, kita semua dapat memarkirnya di jalur lambat Jalan Suprapto dan di Pul Gamya. Sedangkan untuk kendaraan motor dapat diparkir di sekitar luar halaman gereja. Amang dan Inang beserta seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari semua jemaat untuk datang beribadah sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan dengan mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker dan mencuci tangan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa sukacita, apabila kita merasa dalam kondisi yang kurang sehat, kita dapat mengikuti ibadah raya Pesta Gotilon HKBP Jalan Lejen Suprapto secara live streaming. Dan Amang dan Inang, setelah ibadah ini, kita akan bersama-sama melatih lagu kur gabungan kita sebentar, yaitu lagu Nanggu Malucang. Amang dan Inang beserta seluruh jemaat yang hadir, pesta ini dimaknai sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita sebagai umat-Nya. Pesta Gotilon Huria yang dilaksanakan di gereja HKBP adalah kesadaran akan berbagai pemberian yang baik dan anugerah yang semata-mata bersumber dari Tuhan. Dan ini adalah kesempatan yang baik bagi setiap jemaat warga HKBP untuk menyatakan rasa syukur atas berkat yang diterima dari Tuhan. Akhir kata, seperti tema Pesta Gotilon tahun 2022 ini, dari Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan subtema, melalui Pesta Gotilon ini, warga jemaat HKBP Suprapto bersatu hati dalam wujud satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan untuk mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik dengan memberikan
persembahan yang terbaik, tanpa dengan bersungut-sungut, namun dengan penuh sukacita, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Salam dari kami, Panitia Pesta Gotilon HKBP Jalan Lejen Suprapto tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia dan bersukacita dihantarkan Tuhan untuk mengawali kehidupan dalam bulan Oktober. Minggu pertama hari ini di bulan ke-10 dan minggu ke-16 setelah Trinitatis, sebuah spirit kehidupan kita, yaitu tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan marpacohotan asini rohani debata. Baiklah Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 19 sampai 26. Ratapan yang ditulis Nabi Yeremia pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26 di dalam perikop penghiburan dalam penderitaan. Saya baca untuk kita semua. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku.
Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan atau umpama orang Batak, oputta si jolo-jolo tubuh, yang mengatakan nama dok, dada terhaison. Bukan seperti itu. Allah tidak bisa dibatasi oleh material-material apapun. Yang ketiga, Bapak Ibu, ratapan adalah cara dan ekspresi kita menyampaikan kepada Tuhan. Tu debatado si pasahaton akka adungta. Molope dia pulih hita ditiki tilahaon ditiki terpuruk dalam ni debatamai alayang gosilehon apul-apul debatado. Ido benar didok ibana do pangapul nasumurung. Yang keempat, ratapan adalah doa agar Allah bertindak. Jadi perlu do taadukon, perlu do taronggoson, perlu do tatortorhon. Mangalu-alu tu debata, karena siapa yang mencari Tuhan akan menemukannya. Nomor 5, ratapan adalah ungkapan syukur. Ungkapan syukur. Ungkapan syukur akan apa? Bahwa rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Apa kata orang Batak, opung kita yang belum mengenal Tuhan Allah? Ado teh atau pasatay. Nedok nei tu pilo-pilo na marajarin na. Saya salpu makana lungun Roma akan najagar ido hapor seaon manang pakirimon ya kau puta na jolo atik peso rodo peha Kristenon. Ngai boto. Di balik duka cita pasti ada sukacita. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Tobat nisi malungu matu tobat nisi mamoraina. Salpu makana lungu Roma akasilas ni roha ido halak akana porsea di debata. HP oputang edo konina jolo. HP dang terdiri mana? HP dang malua dope mana? Jaladang rodo pe Kristen ngai botoi. Apalagi kita yang hidup sekarang telah dibaptis, telah sidi dan diberkati di dalam nama Allah Bapa, harus mampu semua. Sampaikanlah ratapanmu. Pasama adungmu amanginang di bagasan pos niroha tu debata ai sai ibarudo pasu-pasuna ganup manugut. Amin. Martangiang mahita. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan, ketika penderitaan yang amat sangat menimpa kehidupan kami, Engkau telah memperlengkapi kami supaya kami boleh meratap, boleh mengandung hanya untuk menyerahkan dan berdoa kepadamu supaya Engkau bertindak akan kesusahan penderitaan yang kami alami. Ratapan dan andung-andung kami bukanlah ratapan putus asa, bukan pandilian, tetapi penuh harapan karena rahmat Tuhan tak berkesudahan dan anugerah-Mu selalu baru setiap pagi.
tak bisa Tuhan kami pungkiri dan tak bisa kami hindari. Baik penderitaan berat maupun ringan menghampiri kehidupan kami, tetapi Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang telah memperlengkapi kami supaya kami senantiasa berseru kepada Tuhan, karena Engkau merindukan jiwa-jiwa yang mencari Engkau, dan Engkau akan segera ditemukan dan memberikan tindakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang berada di Bonapasogit, secara khusus Tapanuli, yang hari-hari yang lalu Tuhan gempa bumi terjadi. Kami tahu Tuhan bahwa itu sangat mengejutkan, dan bahkan di antara saudara kami kehilangan harta milik, bahkan nyawa Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa dengan kekuatan iman dan pengharapan kepada Tuhan, mereka kuat dan tabah menghadapinya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui topangan doa kami ini, mereka semakin dikuatkan, dan mereka tetap yakin dan percaya dan berpengharapan, karena itulah yang Engkau kehendaki dari setiap orang percaya. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan dan program gerejamu, secara khusus Pesta Gotilon yang akan kami laksanakan pada minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan itu boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak kami, remaja, Naposo Bulung, orang tua kami, Bapak Ibu, hingga lansia. Biarlah dalam perlindungan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berduka Engkau hiburkan Tuhan, yang berbeban berat biarlah Engkau memberikan keringanan dan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupannya. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari Maleaki 3 ayat 10 untuk menghantarkan kita menyerahkan persembahan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita memuji Tuhan dan menyerahkan persembahan. Janganlah terkeluar
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita telah terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, sebagaimana tadi sosialisasi dari panitia, kita akan bersama-sama menyanyikan Nanggumalusang untuk kor raksasa, kor bersama kita di Pesta Gotilon tanggal 9 yang akan datang.
Iya, multimedia. Agak dikuatin dikit, dikuatin. Tadi hojo agak kamanginang. Lusang akalau nang rope hali susungi makaro ponso sudah may tamangit dehon luki ala Tuhan parhata sau mando tanai ko sau sai sau doi sai sau doi yarau disi. Stop Jenang, stop. Multimedia. Ulang dari awal. Enggak pas liriknya dengan musiknya. Iya. Sabar Jo, Amanginang. Dari awal. Iya. Kita coba Jo Amanginang. Oma Kurta di minggu depan. Pesta Gotilon. Liriknya Nanggumalu sang akalau nang rope hali susungi makaro ono Tuhan parhata sau lohana iko sau sai sau doi sai sau doi Dhamma biara disi Mengalu bahabai Allah Tuhan udolaki Godang pemusuki Rongongoluki Saidau doi Nakomol jongdos bang bana sonang Abiarau di pardaladaki Mamulusna sapar marani Airapun Yesus audisi si patana lolong doa sohalugai galumbangi tu diama porusaki Kutio totong Yesusi salinay rep si patanay lodong doa sohalugay galupangi tu diamah porusaki ikon hutio totong Yesusi ditogu-toguton diki di pardalanan sayaoli di parukilon hasusahan sai Yesus haporusaki surga
God, diiring Yesus di sini. Agak berbeda. Diiring Yesus diiring Yesus diiring Yesus diiring Yesus. Jadi ima laguta di pesta Gotilon di hari Mingguan. Kor gabungan mau sudah manggil Deus ada danak sahat rodi nama tua. Tabarsiazari mau musai lagu jauh. Tarima. Horas madita. Asing otik hata-hata nai. Kukir pami be.